hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Protokol kesehatan beribadah di GPDI Palmerah Timur untuk mencegah penularan COVID-19. Saat memasuki gedung gereja, di bagian pagar halaman gereja, tim keamanan akan mengukur suhu dengan menggunakan termogan. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius tidak dapat memasuki ruang ibadah dan dihimbau kembali ke rumah atau berobat, dan dapat mengikuti ibadah streaming di rumah. Cucilah tangan dengan sabun selama 20 detik dan basuh di bawah air yang mengalir atau dengan hand sanitizer sebelum masuk gedung gereja. Tempat cuci tangan sudah disiapkan di halaman gereja. Atur jarak jemaat sejauh 1 meter ketika mencuci tangan. Asyir akan berada di bagian depan pintu gereja untuk menyambut jemaat dengan tidak berjabat tangan, tetapi memberikan salam Namaste dengan jarak 1 meter. Eulogia diambil sendiri oleh setiap jemaat di meja samping asyir. Asyir akan mengarahkan sidang jemaat untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Setiap jemaat yang masuk dalam gedung gereja harus menggunakan masker disiapkan pribadi dan face shield yang sudah disiapkan oleh gereja dan boleh dibawa pulang. Jangan lupa untuk membawa kembali dalam setiap ibadah di gereja. Face shield tidak boleh dilepas selama masih ada di gedung gereja. Terus gunakan termasuk saat menyanyi dan mendengar khotbah. Seluruh jemaat yang ada di dalam gedung gereja harus terus memperhatikan physical distancing. Posisi jemaat duduk tidak boleh terlalu dekat. Tempat duduk yang sudah disiapkan tidak boleh digeser mendekat ke jemaat yang lain. Antar jemaat diharapkan tidak berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Pemberian persembahan sudah diatur agar jemaat tidak berdekatan atau bersentuhan. Posisi jemaat ada di tempat duduk masing-masing, dan akan ada petugas persembahan yang mengambil persembahan. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop, di mana amplop dapat disediakan sendiri. Sebaiknya persembahan sudah disiapkan dari rumah, dan segera bersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah memegang uang. Setelah ibadah selesai, Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala tidak lagi berada di bagian depan gereja untuk bersalaman dengan sidang jemaat. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Setelah ibadah selesai, Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala akan berdiri dan menghadap ke jemaat untuk memberikan salam Namaste kepada seluruh jemaat. Selesai beribadah, jemaat dapat keluar dari tempat duduk secara teratur menuju pintu keluar gereja. Beri jarak minimal 1 meter antar jemaat sesuai dengan tanda yang sudah ada di lantai. Jemaat yang terlebih dahulu keluar adalah jemaat yang berada di bangku belakang bagian kiri. Setelah selesai dari jemaat di bagian kiri, maka dapat dilanjutkan ke jemaat yang berada di sebelah kanan, mulai dari posisi bagian belakang. Jemaat diminta untuk tidak terlalu lama berada di area gedung gereja. Jemaat diharapkan untuk kembali ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai. Seluruh sidang jemaat dapat kembali membersihkan tangan di tempat pencucian tangan yang telah disediakan. Gedung gereja selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Jemaat yang beribadah di ibadah raya yang kedua, mohon untuk menunggu pada saat masuk ke ruang gereja sampai proses disinfektan selesai dilakukan. Menghimbau anak-anak usia di bawah 14 tahun
dan jemaat lanjut usia di atas 65 tahun yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan berisiko tinggi terhadap COVID-19 agar tidak datang beribadah di gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah yang setiap minggunya akan dilakukan secara online streaming. Selama ibadah berlangsung, hanya pintu utama yang dibuka untuk masuk dan keluar jemaat. Sedangkan untuk pintu samping, pintu ruang tamu, dan pintu dapur tidak akan dibuka selama ibadah berlangsung. Apabila ada jemaat yang ingin ke toilet, dapat menggunakan pintu samping bawah balkon. Harap tetap memperhatikan jarak dan bersihkan tangan setelah melakukan aktivitas di toilet. Demikian protokol kesehatan ini kami sampaikan agar kita dapat menjaga kesehatan dan keselamatan bersama dari pandemi COVID-19. Harap untuk selalu memperhatikan informasi resmi dan terkini dari pemerintah Indonesia mengenai pandemi COVID-19 ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di GPDI Palmerah Timur maupun yang ada di GPDI Pademangan. Mari Bapak Ibu kita berkumpul kembali di rumah kita masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh Indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh katakan, haleluya, haleluya, amin. Layak dipuji, kami akan Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ibu Gembala akan membuka ibadah kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kami umat-Mu, anak-anak-Mu mau menghampiri Engkau, mau beribadah kepadamu. Sebab Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, untuk kami datang beribadah kepadamu, untuk kami bersama-sama mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang sudah menyertai kami, Engkau Allah kami yang sudah menjamin kehidupan kami. Meskipun di luar banyak hal yang terjadi, banyak hal yang Tuhan dialami, tetapi umat-Mu, anak-anak-Mu semua
semua dipelihara oleh Engkau. Maka dari itu kami mau bersama-sama memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dikerjakan semua itu boleh mendatangkan berkat bagi umat-Mu, anak-anak-Mu, baik yang ada di Palmera maupun yang ada di Pademangan, maupun yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pekerjaan-Mu ini dari permulaan sampai akhir. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami masing-masing. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami mau mulai dan kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, kita kembali berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersama. Sekali lagi kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersama. Katakan kesukaan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya. Kesukaan Tuhan, Kita berkumpul. kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersama. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya. Kesukaan, kesukaan.
puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita terus memuji Tuhan, kita angkat pujian, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa dan rencana. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa dan rencana. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Limpahkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa dan rencana. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Limpahkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Limpahkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang baik buat Tuhan. Sebelumnya nanti dengan kasih Kristus, Kak Kristoham akan berdoa buat persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami percaya semua kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Persembahan kami, berkatilah kami semua umat-umat Tuhan Palmera Pademangan dalam setiap situasi yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan tetap ada bagi kami dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terimalah setiap korban persembahan yang akan kami berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila berbanding dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan, buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing, kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaib. Ajaiblah kau, oh haleluya. Adil dan benarlah jalan, amin haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada haleluya. Segala layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, ajaiblah karyamu, amin haleluya. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Haleluya, sebab Kau Allah, amin haleluya. Dan kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Haleluya. Segala layak layak disembah. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini kembali dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, haleluya. Raja segala bangsa
kuasa punya nama. Dengan iman katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada glory haleluya. Kalah layak kudus, layak sama-sama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, layak kudus, layak. Masakan lagi katakan layaklah, layak. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yaya Surya. Di pertengahan ibadah pada saat ini, kami kembali tunduk di hadapan Tuhan. Pujian, sembah, dan pelayanan telah dinaikkan kepadamu. Biar itu boleh menjadi dupa yang harum. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau membukakan telinga rohani kami untuk menyambut firman-Mu. Mencelikan mata kami untuk dapat melihat kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur. Benih firman Allah tertanam, ditabur dan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Kami perlu tuntunan firman-Mu dalam hidup ini, agar kami tidak tersesat kepada jalan kami sendiri, tetapi kami boleh berjalan di dalam rencana dan kebenaran-Mu. Ada kepastian selamat hidup yang kekal boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang menerima bagian dalam firman-Mu ini, dan singkapkanlah firman bagi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali ada dalam ibadah streaming. Bagi jemaat Palmerah ini adalah merupakan yang mungkin terakhir. Kemudian pada minggu yang akan datang kita akan mengadakan ibadah, namun dengan satu tata cara yang baru, yang di awal telah dijelaskan. Dan bagi pedemangan masih harus menunggu konfirmasi lagi berikutnya. Nah, kali ini kita akan belajar lewat firman Allah tentang beberapa pemuda Ibrani yang hidupnya menjadi contoh dan teladan bagi kita bersama. Mari kita membuka dalam kitab Daniel pasal yang pertama, lalu kita membaca pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, lalu kita lompat pada ayat yang ke-17. Daniel pasal yang pertama, ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana itu. Lalu ayat yang ke-17, kita langsung ke sana. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya membaca ayat ini melompat-lompat atau melompat ayatnya, tapi alangkah baiknya kalau saudara bisa membaca ini menurut urutannya dari awal sampai kepada bagian akhir dari pasal ini, bahkan seluruh kitab ini, untuk bisa mengerti lebih jelas lagi. Bagian yang saya bacakan adalah merupakan bagian-bagian yang penting saja. Nah, begini, Daniel dan ketiga temannya, yaitu Sadrah, Mesa, dan Abednego, adalah merupakan orang-orang muda Ibrani atau Israel yang ada di dalam pembuangan. Tetapi walaupun mereka ada di dalam pembuangan, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena mereka dipilih oleh Raja Babel untuk dipersiapkan lewat pendidikan, pengetahuan, ilmu di Babel. Supaya mereka nanti akan diperbantukan atau bisa membantu jalannya pemerintahan Raja Babel di negeri Babel itu. Jadi Raja Babel membutuhkan orang-orang yang akan membantu dia menjalankan roda pemerintahannya. Dan tentu orang-orang ini perlu dipersiapkan dan tidak sembarang orang yang dipilih. Sebab ayat-ayat yang kalau kita membaca di sini mereka adalah dari kaum bangsawan. Orang-orang yang, kalau bangsawan itu orang-orang yang mempunyai sebuah etika yang baik. Kira-kira begitu, selain memang karena mereka adalah orang yang berada atau orang yang mampu, maka pendidikan mereka itu ada di sana dan di Babel mereka dipersiapkan demikian. Dan saudara, tentang Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, sebelum kita melihat karir pekerjaan mereka yang begitu cemerlang, karena kemudian mereka menjadi orang-orang yang dipercaya dengan posisi jabatan yang tinggi, bahkan menjadi orang yang disayang oleh raja. Jabatan mereka paling tinggi, bahkan mungkin kedua setelah raja, maka mereka inilah yang memegang tampuk kekuasaan itu. Karena mereka lah yang sepertinya mengendalikan, memberikan hikmatnya dan seterusnya kepada mereka. Dan ini bisa terjadi karena Tuhan menganugerahkan seperti ayat yang kita baca, kepandaian yang 10 kali lipat lebih daripada yang lainnya. Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego diberikan kepandaian dan hikmat 10 kali lipat lebih daripada pemuda-pemuda lain yang dididik di sana. Dan karena kemampuan kepandaian mereka inilah, maka mereka ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Kalau dikatakan 10 kali lipat, saya yakin begini saudara. Pengetahuan yang mereka miliki ini lengkap. Kita mungkin mengenal istilah IQ, intelligent questionable. Kemudian kita mengenal EQ, emotional questionable. Kemudian kita mengenal SQ, spiritual questionable. Nah, banyak orang mempunyai intelligent questionable, artinya kepandaian secara intelek, tapi emosinya rendah. Nah, saudara, itu kita, mungkin ada orang yang mempunyai emosi yang cukup baik, tapi sebaliknya inteleknya kurang di sana. Nah, kalau dikatakan 10 kali lipat, saudara, ini luar biasa ini. Lengkap mereka mempunyai segala kepandaian itu. Mereka mampu beretika dengan baik ketika mereka berada dalam lingkungan istana, dalam tugas dan jabatannya. Dan di luar daripada itu, intelijen mereka sangat luar biasa. Mereka bisa mengartikan mimpi, memahami bahasa-bahasa, tulisan-tulisan yang ada. Saya pernah melihat satu video. Ini satu orang wanita, saudara. Dia bisa sampai 7, 8, mungkin ada belasan bahasa. Wow, ini luar biasa sekali.
Sebab dengan kemampuan begitu dia bisa berbicara dengan berbagai bahasa dan dengan berbagai bangsa dia bisa berbicara untuk memberi pengertian. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia mempunyai kemampuan yang seperti ini. Di samping mereka juga mempunyai emosional, kuesional tadi saudara. Mereka bisa bagaimana mampu mengekang atau mengendalikan diri mereka dengan baik. Menempatkan diri mereka sehingga mereka dikasihi dan disayangi oleh Raja. Dan satu lagi, SQ, spiritual, kuesional tadi. Dan saudara kalau kita membaca dalam Daniel pasal yang ke-6, juga di Daniel pasal yang kedua di sini. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul taat. Dan mereka tidak mau menyembah kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Bahkan Daniel mempunyai waktu yang tertentu untuk berdoa 3 kali dalam sehari. Rohani mereka luar biasa. Emosi mereka luar biasa. Intelek mereka luar biasa. Dan saudara ini sebabnya maka raja mempercayakan itu kepada mereka. Dan sebelum ini saudara, mereka kemudian karirnya naik dengan kepercayaan raja yang sangat tinggi dengan jabatan yang luar biasa itu. Maka kita membaca ayat-ayat tadi, mengapa Tuhan memberikan kepada pemuda-pemuda Ibrani ini hal-hal seperti tadi, 10 kali lipat lebih pandai daripada yang lain. Rahasianya ayat yang ke-8, karena mereka mempunyai ketetapan hati untuk taat, percaya kepada Tuhan mereka. Ayat yang ke-8 kalau saudara baca, di sana dikatakan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah kata menajiskan ini saudara, di masa Taurat masih ada hal-hal yang dilarang dari makanan yang mereka harus pilih. Nah itulah sebabnya ketika Petrus satu waktu dalam satu mimpi sebelum utusan Cornelius datang kepadanya, saudara, untuk mengajak dia supaya dia bersaksi dan memberitakan firman kepada keluarga Cornelius, maka Tuhan dalam satu penglihatan menurunkan kepadanya bermacam-macam binatang untuk disembelih dan dimakan. Coba kita mungkin lebih baik membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kita lihat waktu itu belum ada pemberitahuan, tetapi kemudian lewat ini penglihatan ini Tuhan memberitahukan. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram atau najis dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah hidup di masa Taurat saudara, nggak boleh semua hewan dimakan. Misalnya babi saudara, itu tidak boleh dimakan. Nah, kita kembali kepada kisah Daniel tadi. Tapi nanti setelah penglihatan ini, berarti Allah mengizinkan di sana. Untuk apa saja boleh dimakan, asal darahnya ditumpahkan. Kalau itu hewan, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, konsili yang ada di Yerusalem memutuskan hal itu. Nah saudara, tapi sebelum itu, Daniel ini hidup di masa Taurat. Jadi ketika dia sedang dipersiapkan, maka makanan raja itu diberikan kepada mereka. Minuman anggur raja juga diberikan kepada mereka. Tapi kita melihat tadi bahwa Daniel berketetapan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Dia mau pegang firman Tuhan itu.
dia mau melakukannya. Dia mau taat. Sekalipun dia jauh dari keluarga, tidak dilihat oleh saudara seimannya, oleh keluarganya, oleh imam-imam. Dia ada di tempat yang asing. Dia bebas dan memiliki kesempatan yang luas untuk menikmati apa saja tanpa merasa perlu ada orang yang mengawasi dan nanti akan menyatakan bahwa dia bersalah. Karena dia ada di negeri asing. Tetapi kita lihat Daniel dan teman-teman ini mempunyai ketetapan hati. Saudara bisa baca ayat yang ke-10, 11. Sebab ini bukan hanya Daniel, ditulis pada ayat 8 Daniel. Tapi ayat 10, 11 itu teman-temannya juga demikian. Mereka mempunyai satu pendirian yang teguh. Ini firman Tuhan bilang begini, yang begini tidak boleh. Saya tidak mau. Kalau firman Tuhan katakan begini, lakukan, maka ini yang saya lakukan. Saudara, itu yang kita lihat daripada Daniel itu. Dan oleh karena Daniel dan kawan-kawannya ini mau hidup dengan berketetapan hati, melakukan, mentaati, percaya sepenuh kepada firman Allah, maka Allah anugerahkan kepandaian yang 10 kali lipat lebih daripada yang lain. Dan apa yang Allah berikan kepandaian ini adalah sesuai dengan janji firman-Nya. Mari kita buka dalam kitab Ulangan di sana, saudara. Ada janji Tuhan yang dicatat begini. Dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang pertama bunyinya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita lompat ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kita melihat jelas, saudara. Allah itu menepati janjinya. Kalau umatnya, orang yang percaya kepada itu mau hidup sungguh-sungguh berketetapan hati melakukan firman Tuhan, janji ini digenapi. Akan naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Masih ada banyak lagi nih ayat yang kedua dan seterusnya. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Nah, soal kita taat atau tidak adalah merupakan soal pilihan kita sendiri. Nah, saudara, untuk bisa percaya dan taat kepada firman Tuhan, yang dibutuhkan adalah ketetapan hati kita. Jadi sikap hati kita itu penting. Karena hati kita ini seringkali sebagai manusia bisa dipengaruhi, digoda, ditarik, dibujuk, dirayu. Kalau kita tidak mempunyai ketetapan hati atau kita tidak mempunyai pendirian yang teguh, maka kita akan menjadi pribadi yang berubah-ubah. Waktu di gereja, kelihatan kita seperti orang suci. Tapi kalau sudah di pergaulan, beda lagi kita ini. Kalau di rumah, kelihatan bahwa kita ini adalah seorang imam. Tapi kalau sudah di perjalanan, beda lagi siapa kita ini. Kalau hati kita tidak mempunyai sebuah ketetapan, kalau hati kita tidak mempunyai satu pendirian yang teguh, maka kita akan berubah-ubah. Seperti bunglon menyesuaikan keadaan dan sebagainya. Tapi kalau kita mempunyai satu pendirian, kita mempunyai satu ketetapan hati, maka Allah akan menggenapi janjinya. Dia akan angkat kita menjadi kepala dan kita bukan menjadi ekor. Dan banyak berkat yang lain yang Tuhan akan berikan. Saudara, mari kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab bahwa manusia itu hatinya bisa berubah-ubah. Kita akan melihat beberapa contoh. Sebab itu kita perlu mempunyai satu ketetapan hati. Saya ajak saudara kita buka dalam 2 Tawari pasal yang ke-26. Ayat yang ketiga dan seterusnya kita membaca begini. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja.
Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan, dan seterusnya. Ini tentang Raja Uzia, saudara. Kalau kita melihat dia diangkat menjadi raja, mungkin karena dengan kematian dari orang tuanya, masih sangat muda, 16 tahun. Dan dalam usia yang muda itu cenderung belum ada bekal yang cukup bagi dia. Belum ada kematangan mungkin secara mental bagi dia untuk menjabat satu posisi yang sangat luar biasa. Kekuasaan yang begitu besar sebagai seorang raja. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada imam yang membimbing Uzia ini untuk hidup melakukan apa yang Tuhan suka supaya dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Uzia mencari Tuhan. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan Alkitab kita mencatat begini. Selama dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apa saja yang dibuat oleh Uzia diberkati oleh Tuhan. Allah tidak pernah berhutang, saudara. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, Allah tidak pernah berhutang. Masalahnya adalah, apakah kita hidup sesuai dengan firman-Nya? Kita taat kepada firman Allah itu. Itu masalahnya. Dan Uzia selama dia mencari Tuhan, dia hidup sesuai dan berkenan di mata Tuhan. Maka segala yang diperbuatnya itu berhasil. Sudah bisa baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15 di sana. Apa saja yang dibuat, bangun ini berhasil. Lakukan itu berhasil semua. Buat ladang sebagainya semua berhasil. Karena dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian pada ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat di masalahnya di sini. Setelah dia semakin lebih luar biasa ini, saudara. Mungkin setelah dia merasa bahwa dia sudah menjadi satu pribadi yang bisa dibanggakan di sini. Karena keberhasilannya sudah banyak. Dia berubah hatinya. Menjadi tinggi hati dan tidak setia. Dan ketidaksetiaan Uzia adalah dia masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan dupa. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam. Raja tidak boleh melakukannya. Tapi Uzia merasa dia layak seperti begitu. Dia masuk dan dia membakar ukupan itu. Kalau kita membaca seterusnya, maka Tuhan timpakan sakit kusta kepadanya sampai akhir hidupnya. Dia menderita penyakit itu. Karena dia berubah setia. Dia tidak berketetapan hati untuk terus hidup yang, hidup ini sudah benar seperti begini. Dia berubah setelah dia berhasil, setelah dia sukses. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Di dalam keberhasilan dan kesuksesan kita. Terkandung juga sebuah ujian dan godaan bagi kita. Masihkah kita menjadi satu pribadi dalam kesuksesan dan keberhasilan itu? Pribadi yang tetap percaya dan taat. Mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting. Banyak orang hanya mencari sebuah kesuksesan. Untuk kesuksesan dan keberhasilan itu, dia mau merendahkan diri, dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi setelah berhasil, dia berubah. Saudara, ini kita harus berhati-hati. Nah, kita lihat di sini hati manusia bisa berubah. Itu terjadi pada Uzia. Ada contoh yang lain misalnya Raja Salomo. Kalau saudara baca dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga di sana. Di awal dari pemberitaannya Salomo pergi ke Hebron dan mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Tuhan. Karena Daud mengajar kepada engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus hidup berkenan kepada Tuhan Allahmu. Begini dan sebagainya.
Dan Salomo mentaatinya. Dia cari Tuhan dulu. Dia layani Tuhan dulu. Dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat, kepandaian, pengetahuan, bijaksana yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, kekayaan pun dinikmati oleh Salomo. Tetapi masalahnya adalah kemudian Salomo dia tidak bisa menjaga hatinya. Sebab sebenarnya kalau kita membaca dalam Alkitab di sana bagi raja-raja Israel, seorang raja tidak boleh mempunyai banyak istri. Dan juga ada aturan dalam kitab Taurat di sana. Juga dalam perjanjian baru juga demikian. Tidak boleh orang yang percaya umat Allah itu menikah dengan orang yang belum percaya. Tetapi Salomo melakukan itu. Ada 1.000 orang yang menjadi pendamping, 700 istri, 300 gundik di sana. Bayangkan saudara. Tapi masalahnya adalah bahwa istri-istrinya ini banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Salomo diseret untuk mengikuti keyakinan dari istri-istrinya ini. Disitulah Allah mulai menimbulkan hal-hal yang merongrong kerajaannya. Karena Salomo tidak mempertahankan kehidupan yang benar dan baik itu. Setelah dia sukses berhasil, nah sekali lagi, hati-hati dengan kesuksesan dan keberhasilan. Puji Tuhan untuk hal itu. Tapi dalamnya ada ujian dan godaan bagi kita. Jangan sampai kita terjatuh. Yaitu dengan kemudian kesuksesan dan keberhasilan itu membuat kita lupa siapa diri kita. Dan dari mana sumber kesuksesan dan keberhasilan itu? Dari Tuhan. Harusnya kita setia. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Masih ada contoh yang lain lagi. Simson misalnya begitu saudara. Simson ini adalah seorang nazir Allah. Yang dianugerahi kekuatan yang luar biasa. Tetapi Simson juga lagi-lagi sama seperti Salomo. Dia seorang yang lemah dalam matanya melihat wanita. Dan kemudian dia jatuh di situ. Akhirnya Delila yang membawa dia untuk ditawan oleh orang Filistin. Dia mati dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini kita melihat contoh-contoh perjanjian lama ya saudara. Kita bisa melihat contoh dalam perjanjian baru. Contoh itu ada pada murid Yesus. Yaitu Yudas Iskariot. Yudas ini istimewa. Mengapa? Karena dia dijadikan bendahara. Seorang yang dijadikan bendahara itu seorang kepercayaan yang luar biasa. Karena dia pegang uang. Sudah luar biasa. Kalau kita mendengar firman Tuhan ini, jangan kemudian nanti yang menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan gereja, wah itu untuk saya, jangan saudara. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi mari kita melihat kepada 12 murid ini, nih Yudas Iskariot ini. Dia nggak bisa menjaga hatinya. Akhirnya dia menjual Yesus itu. Dan setelah itu, dia malah bunuh diri. Dia mati dan seperti yang Yesus katakan, dia binasa. Dan dia tidak sadar. Dia tidak berubah. Sampai kepada akhir hidupnya. Kita tahu Petrus pernah menyangkal Tuhan. Tapi kemudian dia berubah, dia kembali. Dan Tuhan pulihkan dia. Jadi ada begitu banyak contoh. Bahwa pada awalnya ada orang mengikut Tuhan hatinya lurus dan benar. Tapi kemudian hatinya berubah. Namun kalau saudara melihat tentang Daniel tadi, kita akan mendapatkan dari muda sampai kepada akhir hidupnya. Daniel pegang ketetapan hatinya itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Yehezkiel ada 3 nabi atau 3 orang tokoh iman yang disebutkan oleh Nabi Yehezkiel, termasuk tokoh yang istimewa, yaitu Nuh, Ayub, dan Daniel satunya. Ini kalau ada bencana, maka 3 model orang yang seperti inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Begitu. Kalau kita membaca dalam kitab Yehezkiel, saya tidak bawa ke sana, tapi saudara lihat di sana.
Jadi Daniel termasuk kategori tokoh rohani yang istimewa. Dan hampir kita melihat tidak ada cacatnya dari dia ini. Dan ini luar biasa sekali. Itu dimulai dari hatinya. Karena dia mau berketetapan hati. Mari sekarang kita akan melihat nasihat dari Tuhan Yesus. Saya ajak saudara kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 di sana. Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita bertanya, apa sih yang Yesus mau, Tuhan kita itu mau supaya kita lakukan? Apa permintaan Tuhan? Maka ayat ini menjawabkan yang merupakan pernyataan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus katakan yang dia minta adalah supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan cara bagaimana? Bahwa hidup kita ini tinggal dalam kasih-Nya. Dengan cara kita menuruti firman-Nya, perkataan-Nya. Berketetapan hati, saudara. Banyak godaan, banyak ujian, banyak pengaruh. Dan kita harus mempunyai ketetapan hati. Di lingkungan manapun kita berada, mari kita berketetapan hati. Biar sekeliling kita mungkin seperti orang Babel mempunyai satu cara hidup yang berbeda. Babel duniawi ini. Tapi janganlah kita mengikut. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita hidup menurut dan taat, patuh kepada firman-Nya. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Rasul Paulus menambah begini. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 bunyinya begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidupmu berpadanan dengan Injil. Saya yakin mungkin saudara tidak akan malu. Kamu ini agamanya apa? Kau tanya begitu, kita akan bilang kita agama Kristen. Arti Kristen mengikut Kristus. Mungkin untuk membuat pengakuan itu kita tidak akan sungkan untuk mengatakannya. Tetapi perlu kita bertanya begini. Kalau kita ini pengikut Kristus, apakah hidup kita ini berpadanan dengan perkataan Kristus, dengan Injil Kristus itu? Nasihat ini datang kepada kita. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sesuai, selaras. Tidak bertentangan. Bukan hanya ritual yang di gereja kita seperti malaikat. Tapi hidup sehari-hari kita juga menunjukkan bahwa kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu. Sesuai dengan Injil Kristus. Petrus berkata begini, mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nasihat ini lagi, saudara. Miliki cara hidup yang baik, yaitu yang sesuai dengan firman Allah, yang benar di mata Tuhan. Walaupun kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini soal ketetapan hati kita. Untuk kita memilih cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita tergoda. Jangan kita terpengaruh. Jangan kita terbujuk. Jangan kita mudah dirayu. Akhirnya kita jatuh karena satu perbuatan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Ada satu janji Tuhan begini, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan lepaskan kepercayaan. Kepercayaan kita bersumber dari firman Allah. Karena dari firman Tuhanlah timbul iman kita. Kita percaya perkataan Tuhan ini. Kebenaran Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita. Dan jangan lepaskan itu. Walau dalam lingkungan sehari-hari kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau kita bisa bertekun, kita akan memperoleh pada akhirnya apa yang menjadi janji firman kepada kita semuanya. Seperti tadi kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dipercayakan dalam posisi yang luar biasa. Karena mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kepandaian saudara Tuhan berikan. Jadi kita bisa melihat. Itu Tuhan tidak pernah akan melupakan janjinya. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Bodohlah orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Mereka tidak akan mendapatkan hikmat, kepandaian itu tidak ada pada mereka. Yang ada hanya bantah-bantah saja. Tidak pernah ada sebuah kemajuan. Tetapi kalau kita belajar untuk percaya, kita belajar untuk mengikuti firman Allah, maka saudara Tuhan akan memberikan kepandaian itu. Dia akan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan senantiasa naik dan bukan akan turun. Itu janji Tuhan bagi kita. Nah sekarang kita melihat bagian akhir dari penyampaian firman Tuhan ini. Yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki ketetapan hati kepada Tuhan. Sebab tadi bahwa hati manusia itu mudah berubah-ubah kan karena pengaruh tadi. Karena lemah hati dan sebagainya. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki ketetapan hati? Ada 3 hal saudara. Yang pertama mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 di sana. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga bunyinya begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Yang pertama supaya kita bisa memiliki ketetapan hati kepada Tuhan adalah kita harus memiliki rasa haus akan Tuhan. Air adalah kebutuhan bagi orang yang haus, saudara. Untuk apapun maka orang akan rela melakukannya demi untuk memuaskan rasa haus, membayar berapapun karena itu yang menjadi kebutuhannya. Pernahkah kita tempatkan Tuhan seperti itu? Apapun kondisi hidup saya tetap akan datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kepuasan jiwaku. Bukan dunia, bukan kemewahan, tetapi Tuhan Allah itu menjadi sumber kepuasan. Maka sekalipun sudah berlimpah, dia masih akan tetap mencari Tuhan. Dia akan tetap bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kan banyak orang setelah dia puas dengan kehidupan duniawinya, dia tidak lagi memiliki rasa haus kepada Tuhan. Kan dia tidak tempatkan Tuhan sebagai air bagi jiwanya. Miliki rasa haus akan Tuhan. Itu akan mendorong kita untuk selalu mau mencari Tuhan. Mau bersekutu dengan Dia. Kita bisa berkata begini, Tuhan, bukan dunia yang bisa memuaskan aku. Tapi Engkau-lah yang bisa memuaskan aku. Bukan siapapun manusia yang bisa memuaskan aku. Tapi Engkau-lah yang bisa memuaskan aku. Engkau adalah air hidup yang aku butuhkan. Nah kalau Tuhan yang menjadi pusat orientasi kehidupan kita. Kita pasti akan punya ketetapan hati. Karena kita pasti akan suka. Ini firman Tuhan katakan begini, saya tidak boleh nih. Maka kita akan pegang, oh Tuhan mau begini kok, saya akan pegang. Kita akan lakukan itu. Karena Tuhan menjadi pusat, menjadi sentral dalam kehidupan kita.
Ini yang pertama, untuk bisa memiliki ketetapan hati kepada Tuhan. Miliki rasa haus kepadanya. Yang kedua, saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 bunyinya begini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yang kedua, untuk bisa memiliki ketetapan hati kepada Tuhan adalah arahkan kasih kita yang ada pada diri kita, kasih pada diri kita ini kepada Tuhan. Jangan kita mengasihi dunia. Kalau kita lebih mengasihi kesuksesan daripada Tuhan, Tuhan akan kita tinggalkan. Kalau kita lebih mengasihi kekayaan daripada Tuhan, Tuhan kita akan tinggalkan. Kalau kita mengasihi kehormatan, kemasyhuran lebih daripada Tuhan, maka Tuhan akan kita tinggalkan. Arahkan kasih kita itu kepada Tuhan. Jangan takut untuk segala yang kita butuhkan. Kalau kita dahulukan Dia, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Arahkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, bukan kepada yang lain. Kepada Tuhan. Kan di setiap hati kita masing-masing kita memiliki kasih. Dan saya ingin bertanya kepada saudara, kepada kita semuanya. Kasih kita ini ditujukan kepada siapa? Ke arah mana? Kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Kasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan kalau kita hidup untuk mengasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kita ke depan. Tidak sulit bagi Dia untuk memberikan semuanya itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya pesan daripada Daud sebelum dia mangkat kepada Salomo yang akan meneruskannya dalam 1 tahun 28. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Carilah Dia. Karena kalau engkau melakukan semuanya itu, maka engkau akan disertai dan engkau akan diberkati buat berhasil segala tujuan hidupmu. Arahkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Coba kita lihat dalam suratan Kolose di sana, saudara. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 dan sampai ayat yang ke-18. Salah, Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bunyinya begini. Kolose 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang ketiga, untuk kita bisa memiliki ketetapan hati kepada Tuhan adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Seperti begini, saudara. Setiap kali kita ingin lakukan sesuatu, setiap kali kita ingin bertindak, setiap kali kita mempunyai sebuah rencana, mari kita berpikir begini, apakah semuanya ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman-Nya? Atau ini hanya mengikuti keinginan saya sendiri, daging, kepuasan daging saya sendiri? Kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senang, yang Tuhan suka. Kalau kita belajar berpikir begini, saudara,
maka kita akan mendapatkan perkenan di mata Tuhan itu. Tuhan tahu hati kita, Dia akan bimbing kita. Dia akan tunjukkan mana yang harus kita pilih. Bagaimana caranya kita menempuh. Untuk apa yang kita akan raih nanti, cara jalannya itu bagaimana. Tuhan akan membimbing kita cara yang benar di mata Tuhan seperti ini. Ditambah dengan suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 katakan, pikirkan apa yang baik, benar, yang kudus, yang sempurna, yang Allah kehendaki. Pikirkan semua itu. Bukan yang negatif. Tapi pikirkanlah hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, itulah 3 cara. Bagaimana kita bisa berketetapan hati kepada Tuhan. Kita harus melatih pikiran kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan kita memiliki rasa haus dalam jiwa kita kepada perkara-perkara yang dari Tuhan. Untuk kehadiran Tuhan lebih dari segala yang lain. Itu akan membuat hati kita akan tetap dalam Dia. Dan dunia tidak akan bisa menggoncang pengaruh kita. Kalau kita memiliki 3 hal ini. Bagian penutup dalam penyampaian firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak saudara kita membuka dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga di sana. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Maliaki 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 bunyinya begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sedang digenapi hari-hari ini. Allah akan membuat satu perbedaan. Orang yang benar, yang hidup sesuai dengan firman, yang berketetapan hati, mau setia, mau teguh berdiri sesuai dengan kehendaknya. Allah akan bedakan. Di masa yang sulit pemeliharaannya akan nyata. Di masa bencana perlindungannya akan dialami. Bahkan hikmat dan bijaksananya akan diberikan. Sebab itu mari kita tetap teguh di dalam Dia. Kita tetap setia, bertekun. Apapun yang kita alami, kita ingat firman Allah. Seperti Daniel tadi. Biar kita berketetapan hati. Di lingkungan manapun ada Babel dunia ini sudah berpengaruh. Ada orang-orang yang kayaknya hidupannya senang, saudara, itu bisa menjadi sebuah godaan bagi kita. Pilihlah hidup untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berketetapan hatilah. Dan untuk hal itu maka 3 hal tadi. Rasa haus, kasih kita ditujukan kepada, pikiran kita ditujukan kepada Dia. Oh, untuk apa saya bisa menikmati dunia yang senang sementara saja. Pada akhirnya saya akan sengsara untuk selama-lamanya. Kita memilih jalan yang kekal yang Allah tunjukkan bagi kita semuanya. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kalau kita hidup berketetapan hati untuk hidup dalam kebenarannya. Dia sertai kita. Dia angkat kita. Dia berkati kita. Dia limpahkan kasih dalam hidup kita semuanya. Mari, inilah firman Tuhan saat ini. Saya ajak saudara kita bersama-sama akan naikkan satu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Kita akan naikkan pujiannya bersama. Kita datang pada Tuhan. Saya minta singer musik yang lain untuk kita bersama-sama di depan sini. Kita akan naikkan pujian ini. Kita akan berdoa. Haleluya. Renungkan firman Tuhan yang telah kita terima ini. Bukan hanya Daniel. Tetapi Allah yang sama juga akan memberkati hidup kita. Mengangkat kita naik. Dan membuat kita dapat menikmati kelimpahan. Kalau kita hidup sesuai kehendaknya. Karena kita berketetapan hati untuk melakukan kehendaknya. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah merupakan sebuah pilihan bagi kita. Dan banyak hal yang akan mempengaruhi, menggoda, menguji kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki ketetapan hati untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman-Nya, Allah akan menyertai. Dia akan menggenapi janjinya. Kita akan dibedakan dengan orang-orang yang di luar Tuhan, supaya namanya sendiri, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari jangan biarkan hidup kita terombang-ambing, hati kita, pikiran kita. Berpeganglah kepada firman Allah. Terimalah ajaran firman Tuhan, terimalah didikannya. Sekalipun itu merupakan satu hal yang mungkin bagi kita keras, tapi itu untuk baik, membawa kita hidup berkenan di matanya. Sehingga Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikannya dalam hidup kita. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diberkati, mereka menjadi mulia, dan mereka menjadi teladan yang dipandang oleh orang banyak. Kita naikkan pujian ini. Seperti wanita datang kepada Yesus mengurapinya, kita pun juga demikian. Hidup kita adalah untuk melayani, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, bagaikan minyak urapan yang menyenangkan hatinya. Biar hidup kita curahkan di kakinya senantiasa, setia sampai di akhir hidup kita. Dan biar hidup kita pun boleh menjadi saksi bagi kemuliaannya. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi, dan kita akan berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Kita angkat tangan kanan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah menjadi pernyataan kami setelah kami dengarkan firman-Mu saat ini lagi Tuhan. Kami mau setia, kami mau berketetapan hati untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Walau begitu banyak hal yang akan membujuk dan menggoda, menguji kehidupan kami. Kami mau tetap setia sampai langkah kami yang terakhir. Ada janji yang lebih besar dari sekedar berkat yang kami nikmati dalam dunia, yaitu ada sorga yang Kau sediakan bagi orang yang setia. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman yang telah kami dengar di hati kami masing-masing. Biar ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Ini boleh menjadi pelita yang akan menuntun setiap langkah, tindakan, perbuatan, rencana, dan segala sesuatu yang kami perbuat. Sehingga sungguh hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terus Roh-Mu akan bekerja dalam hati kami, membawa kami lebih mengerti lebih dalam lagi akan apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu Palmera Pademangan. Tuhan memberkati mereka. Berkati iman rohani mereka. Berkati kehidupan jasmani, kebutuhan rencana mereka. Berikan pertolongan jawaban bagi pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit jamah dan sembuhkan. Yang lemah kuatkan. Dan bagi mereka Tuhan yang menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Berkati mereka dalam kesetiaan mereka. Berkati mereka untuk apa yang mereka perbuat bagi pekerjaan-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Pakai jemaat-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi saksi di lingkungan di mana kami berada. Supaya orang lain boleh datang kepada Tuhan. Lewat perbuatan, lewat kesaksian hidup. Dari setiap jemaat-Mu di Palmera dan di Pademangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rencana ibadah new normal yang akan dilakukan di Palmera. Pada minggu yang akan datang ini, Tuhan campur tangan. Dan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan perlindungan bagi setiap umat-Mu. Proteksi mereka. Sehingga mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan mereka yang tidak dapat mengikuti, yang mengikuti di rumah mereka pun Tuhan juga melawat. Nama Engkau dipermuliakan. Berdoa untuk rencana ibadah di Pademangan juga Tuhan campur tangan menunggu konfirmasi yang akan berjalan ini. Engkau campur tangan dalam segala hal.
para pelayan, semua staf yang bekerja di dalamnya. Sertai, berikan iman kepadamu dan berikan hikmat bijaksana. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Selamatkanlah ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami, supaya mereka boleh datang kepadamu dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemerintah, baik Bapak Presiden, sampai pada jajaran yang staf yang bekerja bersama dengannya, sampai kepada pemerintahan daerah. Tuhan berkati mereka, beri hati yang takut kepadamu ya Tuhan, sehingga hati mereka tulus mau berbuat apa yang baik, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ada begitu banyak persoalan sedang dihadapi, namun dengan hikmat bijaksanamu, pemerintah kami yakin mereka akan mampu untuk membawa Indonesia maju dan menjadi lebih baik. Nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih, kami mohonkan anugerah-Mu supaya wabah yang sedang terjadi ini boleh segera berlalu. Jamah hati seluruh penduduk yang ada. Berikan kepada mereka satu hati yang patuh untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan. Sehingga dengan demikian wabah ini akan segera berakhir. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang belum kami minta, semua ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan juga akan menjawabnya. Sebagaimana firman-Mu, apa yang belum pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, belum pernah kami lihat dan dengar, Engkau menyediakan bagi orang yang mengasihi dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghantaran, pimpinan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada saat ini. Haleluya. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikannya. Pertama adalah bahwa yang dihimbau selalu kepada kita untuk protokol kesehatan, gunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu membersihkan tubuh. Harap itu diperhatikan. Di samping juga tentu kita hidup dengan sehat. Olahragalah sedikit, makan yang baik saudara. Makan yang baik nggak harus daging, tapi sayur itu adalah hal yang baik. Demikian maka imun tubuh kita itu akan juga jadi bekerja dengan baik untuk menolak semua yang ada. Jadi patuhilah himbauan ini. Nah saudara, pada hari Jumat ini bagi jemaat GPDI Palmera, dan setiap Jumat kita ada doa via streaming. Doa ini bukan hanya untuk Palmera tapi juga untuk Pademangan. Tapi khusus untuk Palmera, maka Jumat ini merupakan doa raya. Karena doa raya persiapan untuk perjamuan kudus. Jadi dimulai dengan puasa di hari Kamis malam. Nanti jam 7 ada doa. Sudah sampai jam 8 atau 8:15. Setelah itu silakan buka di tempat masing-masing. Bagi jemaat yang sehat dan mau ikut bersama doa di gereja, diberi kesempatan untuk saudara datang lebih baik lagi. Karena kita bisa bersekutu bersama-sama, tapi ini hanya untuk yang sehat.
Sekali lagi kalau saudara datang menggunakan masker. Dan kalau bisa memang menjauhi kendaraan umum ya saudara. Karena beberapa titik yang mungkin menjadi tempat penyebaran itu adalah seperti tadi kendaraan umum, pasar, mal. Nah, so itu ada merupakan beberapa titik yang perlu dijauhi. Nah, saudara, jadi kalau bisa saudara dengan kendaraan sendiri, tapi kalau memang harus dengan kendaraan umum, ya apa boleh buat. Nah, tapi yang penting saudara sehat dan silakan doa puasa di gereja di sini nanti akan buka bersama-sama di pastori. Kemudian untuk hari Minggu bagi jemaat Palmera, kita akan memulai ibadah new normal dan itu telah disetujui oleh camat sebagai pimpinan wilayah gugus tugas COVID-19 dan kita ada di bawah Kecamatan Tanah Abang. Beliau sudah datang dan menandatangani bersama dengan semua jajaran bawahnya, Kamtipmas, Satpol PP, bagian Kesra, bagian Puskesmasnya, semua itu mereka telah menandatangani dan menyetujui. Dan itu berarti protokol kita diterima menjadi pegangan bagi mereka. Dan untuk itu maka itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah saudara, kita langsung mengadakan perjamuan kudus pada hari itu, pada hari pertama kita mengadakan ibadah itu. Dan jangan saudara khawatir bahwa roti dan anggur yang diberikan dari gereja itu akan membawa satu bibit penyakit kepada saudara di rumah. Tidak saudara. Semua pelayan akan menggunakan sarung tangan. Sebab kalau kita baca dalam 1 Korintus 10, roti dan anggurnya harus bersumber dari rumah Tuhan. Tubuh dan roti yang tubuh dan roti dan anggur yang satu, sumbernya satu. Jadi roti di sini didoakan, nanti dibawa kepada rumah saudara yang tidak bisa ibadah di gereja. Maka akan dibawa ke sana oleh pembela sidang atau oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh para pengerja yang lain. Jadi jangan saudara menyiapkan roti dan anggur sendiri karena itu steril yang di gereja ini. Itu tidak akan menularkan penyakit bagi saudara. Karena betul semuanya akan disiapkan. Nanti saudara bisa mengikuti ibadah streaming bagaimana tangan dari para pembela sidang melayani itu pakai sarung tangan semuanya. Mereka juga menggunakan face shield yaitu perisai wajah. Nah itu mereka menangani dengan sebaiknya. Jadi itu akan ditangani dengan baik, jangan saudara khawatir untuk hal itu. Lagi sekali bagi yang mau datang dalam ibadah new normal, mereka harus orang yang sehat. Di sini ada jarak juga dalam ruang ibadah ini. Anak-anak yang biasanya suka lari-lari, nah itu tidak diperkenankan dibawa. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa duduk dengan tenang. Jadi hanya 13 tahun ke atas, tetapkan begitu. Kalau saudara sudah lanjut usia tapi sehat, silakan saudara datang. Tapi kalau tidak sehat walaupun dia adalah orang muda, jangan. Dan pesan kepada orang-orang muda yang seringkali mobilitasnya tinggi berpergian ke banyak tempat, ya, ke keramaian atau ke teman-teman, berolahraga bersama dan sebagainya. Nah tolonglah saudara, berapa hari sebelum ibadah itu jangan saudara terlalu berpergian. Karena bisa terjadi OTG itu orang tanpa gejala. Dianya tidak sakit tapi dia membawa bibit atau virus itu dalam tubuhnya. Nanti kalau di gereja dia akan menularkan pada yang lain. Nanti saudara di sini ada prosedur kesehatan dan kalau itu diterapkan misalnya ketika saudara diukur suhu tubuhnya ternyata sudah tinggi. Kalau sudah diminta untuk kembali itu bukan berarti saudara nggak boleh ibadah. Tapi patuhilah. Demi untuk kebaikan bersama, saudara masih tetap bisa ibadah di rumah dan nanti perjamuan kudus akan diantar dan dilayani di sana. Nah itu saja. Nah khusus bagi jemaat Pademangan dalam pertengahan minggu ini harap menunggu konfirmasi pada pertengahan minggu ini tentang ibadah kita pada minggu yang akan datang pada tanggal 5 Juli ini. Karena memang masih dilihat zona. Berdasarkan update yang diberitakan zona mana nih, kalau itu zona merah, maka kita akan menunda begitu saudara. Dan saya akan mengusahakan semua staf pelayan yang ada juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya akan kembali nanti mendatangi camat dan akan meminta konfirmasi tentang situasi kondisi yang ada di Pademangan dan kemungkinan untuk bisa beribadah bersama. Jadi di tengah minggu ini pengumuman itu akan diberikan. Jadi begitulah yang dapat disampaikan. Ingat Jumat kita ada doa.
bagi Palmera itu disertai dengan puasa, dan saudara yang dari Pademangan bisa mengikuti doa bersama, dan kalau mau ikut puasa juga puji Tuhan bersama-sama. Kita perlu banyak membawa doa kepada Tuhan supaya Tuhan akan mengubah kondisi yang ada ini. Dengan pertolongannya itu bisa dimungkinkan mengubah hati orang yang tidak mau taat protokol kesehatan jadi taat, sehingga dengan demikian ini akan segera bisa diatasi. Demikianlah pengumuman yang lain, nanti saudara akan disampaikan via WA Group dan yang lain. Dan tadi pengumuman sebelum ibadah sudah disampaikan, biar saudara memperhatikan itu dengan baik. Sekian, selesailah ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat sidang jemaat GPDI Palmera Timur. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita semua. Pergi ke Glodok, beli bihun. Kalau nyasar, jangan malu bertanya. Buat kamu yang berulang tahun, ini dia hadiahnya.